Oke. Ya. Saya sebenarnya mau melanjutkan tentang dari tubuh ke jiwa ke roh, ya. Tapi kemarin yang ditaruh di hati kembali lagi ke tubuh, ya, bagian yang lain. Mari kita buka dulu Keluaran 29 ayat yang ke saya baca mulai ayat yang ke 10. Keluaran 29 mulai ayat yang ke 10. Kemudian engkau harus membawa lembu jantan ke depan kemah pertemuan, lalu Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu. Engkau harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan di pintu kemah pertemuan. Sedikit dari darah lembu harus kau ambil, dan dengan jarimu kau bubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Seluruh darah yang tersisa kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian harus kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya. Semua harus kau bakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan, kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya. Nah, lanjut ayat selanjutnya. Kemudian engkau harus mengambil satu dari domba jantan, lalu Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba. Engkau harus menyembelih domba itu dan mengambil darahnya, lalu menyiramkannya di sekeliling mezbah. Domba jantan harus kau potong menurut bagian-bagiannya, lalu engkau membasuh isi perutnya dan betisnya dan menaruhnya bersama potongan-potongan itu dan kepalanya. Kemudian seluruh domba jantan harus kau bakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, persembahan yang harum bagi Tuhan, korban oleh api bagi Tuhan. Saya baca terjemahan baru 2, ya. Jadi mungkin agak berbeda sedikit, tapi nggak apa-apa. Mulai belajar dengan terjemahan baru 2, ya. Ayat ke-14 itu, daging lembu jantan, kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Mari kita lihat dulu sekarang Ibrani 13 ayat 11 dan 12. Ibrani 13 ayat 11 dan 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa. Sama ya berarti ya tadi ya. Itulah korban penghapus dosa. Dibakar di luar perkemahan. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kemah suci, kemah pertemuan itu sebenarnya 2 bagian saja. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Satu kemah itu ya, kayak gini. Ini gambarannya. Masuk. Nanti di dalamnya ada kemah lagi di situ. Dia bukan hanya tirai, karena tiang-tiangnya itu 4. Jadi di dalam kemah itu ada kemah. Di dalam kemah ada kemah. Di dalam kemah ada kemah, gitu ya. Jadi mereka sebenarnya menyelenggarakan ibadah itu waktu sudah mulai masuk ke dalam kemah. Di luar itu belum. Di luar sana itu apa? Itu ada bejana pembasuhan, ya kan? Nanti di situ ada mezbah. Nah, mezbah itu ini ada namanya korban penghapus dosa, itu ya. Korban penghapus dosa itu kalau Ibrani 13 bilang itu dilakukan Tuhan Yesus di luar, sudah. Ya. Lalu orang bilang, oh sekarang kita perjanjian baru Pak, tidak perlu membawa korban karena Tuhan Yesus sudah membayar untuk kita meletakkan korban. Tunggu dulu, ada 2. Ada korban penghapus dosa. Kita tidak bisa menghapus dosa dengan korban kita sendiri, dengan darah kita kan. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati, darahnya dipercikan, darahnya dibawa masuk ke dalam ruang kudus untuk kemudian dipercikan di situ. Bukan, kata Ibrani, bukan di kemah buatan manusia, tapi di dalam tempat yang sesungguhnya yang di surga. Karena yang dibuat oleh Musa itu ada contohnya di surga. Gitu.
Dan itu gambaran dari tubuh kita. Tubuh kita ada ruangnya, kudus dan maha kudus ada. Apa itu? Jiwa dengan roh. Itu. Pelatarannya apa? Tubuh. Ini. Tapi dia dimulai dari tubuh. Dan sudah ditebus, sudah dibayar, sudah korbannya dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus itu. Nah, lalu ayat 15 sampai ayat ke-18 ada bagian yang lain. Harus kau bakar seluruh domba jantan. Kalau tadi dia cuma lemak-lemaknya yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, lemak yang melekat dibakar di mezbah. Lalu semua yang lain, kulit, kotoran, dan itu dibakar di luar perkemahan. Itu korban penghapus dosa. Dan Ibrani 11 tadi mengatakan korban penghapus dosa itulah itu ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah sekarang bagian kita apa? Engkau mengambil satu dari domba jantan, Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan di atas kepala domba, menyembelih domba itu, mengambil darahnya, menyiramkannya sekeliling mezbah. Domba jantan itu harus kau potong-potong menurut bagiannya, membasuh isi perut dan betisnya, menaruhnya bersama potongan itu dan kepalanya. Semua ini berarti seluruh domba jantan kau bakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, persembahan yang harum bagi Tuhan, korban oleh hati. Nanti itu akan diletakkan di hadapan Tuhan pagi dan petang. Ayat yang ke-38. Ini yang harus kau siapkan di atas mezbah secara tetap setiap hari. 2 anak domba berumur setahun. Domba yang satu kau persembahkan waktu pagi, domba yang lain kau persembahkan pada waktu senja. Jadi ini bukan untuk menghapus dosa, tapi sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan. Karena orang tidak akan masuk ke situ, ya kan, dalam tanpa melewati itu. Yang jadi penghambat kita, waktu kita dilahirkan kembali, roh kita sudah lahir baru, roh kita sudah terhubung. Roh penurut, tapi daging lemah. Roh nurut sama kehendak Tuhan, tapi daging lemah untuk ikuti kehendak Tuhan. Nah kita mau ikuti kehendak Tuhan, mau, roh kita mau. Tapi kalau daging kita itu nggak mau, dia lemah, dia kuat untuk mengikuti maunya sendiri, tapi lemah untuk ikuti kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan untuk itu? Roma 6 ayat yang ke-13. Saya baca ya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Diserahkan. Banyak orang mencoba mengatasi dagingnya dengan kekuatannya sendiri. Dia betul, tidak ada yang salah dengan itu, tapi tidak dengan kekuatan sendiri. Tidak ada yang salah dengan berpuasa, tidak ada yang salah dengan berlutut, mengambil waktu berdoa, mengambil waktu khusus untuk berdoa dalam waktu tertentu, ya seperti yang saya bilang bulan yang lalu, gitu ya. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa, gitu ya. Tapi ini juga mengajari Rasul Paulus, jangan diserahkan. Kalau diserahkan itu bagaimana? Serahkan ya, diserahkan. Kamu pegang atau kamu serahkan? Saya serahkan kunci ini, saya serahkan kunci ini. Itu enggak. Serahkan itu ada tindakannya. Saya serahkan kunci ini, dan mengizinkan dia mengambil karena diserahkan.
Gitu ya. Jadi jangan kamu serahkan. Kamu serahkan itu berarti kamu dengan kesadaran kamu menyerahkan. Jangan diserahkan kepada dosa untuk jadi senjata kelaliman, tapi serahkan tubuhmu, dirimu kepada Allah. Serahkan aja. Yang harus dilakukan apa? Serahkan. Pagi dan petang ingatkan, bangun tidur, Tuhan, aku serahkan tubuhku, jiwa dan roh, serahkan semua. Letakkan Tuhan di mezbahmu, jadi korban yang berbau harum. Itu akan menolong kita untuk jiwa, untuk roh itu kemudian tidak dapat banyak hambatan dari tubuh. Gitu loh. Waktu kita mau datang nyembah Tuhan. Ya. Saya sebenarnya menyampaikan tentang deeper, lebih dalam lagi, lebih dalam. Karena kalau tidak, kita nyembah Tuhan itu hanya di fisik. Ingat nggak? Benih itu 4 jenis, ya kan? 4 jenis tanah. Jatuh kemana? Pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak duri, dan kemudian tanah yang baik. Yang jatuh di pinggir jalan itu hanya didengar telinga, hanya di tubuh. Dia tidak punya landasan karena tubuh tidak bisa nyembah Tuhan. Yang bisa itu minimal jiwa. Di jiwa, kalau kita dengar ke jiwa, dia nyantol di pikiran, dia nyantol di perasaan, tergugah. Mungkin kita meneteskan air mata, mungkin kita punya komitmen, bikin komitmen. Tapi percayalah, itu tidak akan bisa berakar dengan dalam kalau hanya sampai ke jiwa. Berarti dia harus ke tanah yang baik, dan tanah yang baik itu roh. Firman itu harus masuk ke roh. Kalau berkali-kali kita dengar dan kemudian hilang, saya sering dengar gitu, ketemu, oh luar biasa kemarin khotbahnya luar biasa gini-gini. Baru selesai kebaktian ketemu saya di angkringan, saya tanya, coba cerita satu apa yang memberkati. Wah apa ya? Sudah lupa. Itu jelas, cuman sampai ke telinga. Hilang, langsung hilang, dicuri iblis. Kenapa? Ya tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Karena dia sampai ke tubuh. Tubuh itu jadi penghalang. Saya tidak mengatakan tubuh jelek, tubuh sudah ditebus. Tapi dia harus diserahkan. Dan diserahkannya itu terus. Nah seringkali orang menyerahkan hanya ketika altar call, KKR didoakan. Bukan. Doa, serahkan setiap hari. Serahkan gimana caranya? Bilang, Tuhan, aku serahkan tubuhku, keinginanku, hawa nafsu, kesenangan, keinginan untuk apa? Keinginan itu. Tapi kalau dia tidak diserahkan, gitu ya, dia akan bisa menghambat. Gitu. Orang senang dengan lagu-lagu yang musiknya sesuai dengan seleranya yang menyenangkan, karena dia hanya di jiwa mungkin atau di tubuh. Oh ya, suasana dia butuh itu semua. Gitu. Tapi sebenarnya manusia rohani tidak butuh itu karena dia langsung di roh. Gitu. Orang butuh suasana, butuh itu semua karena mungkin dia masih dari jiwa. Tapi kalau tubuh, dia akan protes dengan banyak hal, gitu ya. Dia akan cari, gitu ya, tempat yang lebih nyaman. Gitu. Nanti yang dipermasalahkan adalah AC-nya terlalu dingin, AC-nya kurang dingin, kursinya kurang empuk, sandarannya kurang miring. Apalah apapun bisa jadi kesalahan karena dia hanya ngikutin daging, gitu. Nah jiwa lumayan, dia bisa mulai tumbuh, tapi tidak bisa berakar, gitu loh. Jadi kenapa ini ngomong tentang deeper, ngomong tentang kedalaman dan lebih dalam lagi, harus sampai ke roh, gitu. Tapi kita harus ngerti bahwa kita tidak hanya roh, kita ini punya tubuh, gitu ya. Dan tubuh Rasul Paulus ngomongnya begitu, tubuh itu harus dilatih, tubuh itu harus ditundukkan, tubuh itu harus dididik, tubuh itu harus dibentuk. Tubuh itu harus ditundukkan, dia ngomongnya seperti petinju gitu ya. Aku ini sudah ada lebamnya di bawah mata ini karena di knock out gitu. Tubuhku ini dihajar sampai gitu. Tapi jangan dihajar sendiri, diserahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang 1. Ayat yang pertama. Sorry. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, demi terjemahan namanya, terjemahan baru 1. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk bisa ibadah, imam itu dia harus
persembahkan sesuatu dulu di mezbah. Yang dipotong itu darahnya dibawa masuk gitu loh. Kita memang menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi tubuh dia nggak menyembah, dia dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahkan. Apa itu? Rasul Paulus tidak nyuruh ini loh. Kamu persembahkan dong, kamu bawa korban, kamu itu, dan dia ngomong gini. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nanti kalau baca Roma 1-11 itu ya, dia akan ngomong tentang semua kebaikan Tuhan, harga yang Tuhan bayar buat hidup kita, semua yang dia kerjakan, rencananya yang ajaib, apa yang dia persiapkan sebelum dunia dibentuk, apa yang dia persiapkan buat kita, bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu, bahwa rohnya menolong hidup kita, semua isinya rentetan tentang kemurahan Tuhan, bahwa kita sebenarnya bukan orang yang dipilih, kita ini bukan Israel, tapi karena penebusan Kristus kita jadi Israel rohani, kita juga dapat bagian dalam penebusan itu. Semua bicara tentang orang yang tidak dapat hak tapi dapat hak. Kamu semua sekarang begitu, gitu ya. Hidup oleh roh, tidak lagi oleh daging. Siapa yang bisa menolong aku dalam tubuhku yang celaka? Roma 7 dia ngomong gitu. Syukur kepada Allah. Nah, Roma 12 dia ngomong, demi kemurahan Allah yang aku cerita di 11 pasal tadi, gitu ya. Dia bukan nuntut, ini bukan hukum Taurat, ayo persembahkan, bukan. Dia memulai dengan Tuhan sudah memberi sedemikian besar buat hidup. Coba 11 ayat 33 aja. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusannya, sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Itu ya. Ayat 36. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan selama-lamanya. Karena itu, karena begitu luar biasa yang Tuhan beri buat kita semuanya. Aku menasihatkan kamu sekarang tubuhmu dipersembahkan. Apa itu dipersembahkan? Dibawa, dihadapkan, dihadirkan. Bahkan seperti ini sebenarnya. Bawa dong, pertontonkan gitu loh di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh tubuhku engkau yang lebih tahu apa keadaanku, apa pergumulanku, ya kan? Semuanya Tuhan. Semuanya. Nah banyak orang memilih untuk menyangkali. Enggak, karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri menaklukkan tubuh. Memang harus ada yang disiplin ya, seperti saya sampaikan yang lalu itu. Latihlah tubuh itu sampai tubuh itu mencintai Tuhan, sampai tubuh itu mau menyembah Tuhan, karena dia tidak mau. Daging itu dasarnya tidak mau. Tapi sampai seperti pemazmur itu berkata, ya, dagingku, tubuhku itu merindukan Engkau Tuhan. Sampai bisa seperti ini. Orang punya dua kecenderungan ya. Satu itu rajin sekali. Nanti dia akan jadi orang yang workaholic titik ekstrimnya. Jadi dia tidak bisa kalau tidak bekerja. Dia tidak bisa kalau istirahat terlalu lama, duduk terlalu lama gitu. Tidak bisa dia. Harus kerja gitu. Mungkin nanti akan merasa ada yang tidak beres, ada yang tidak tepat dan semuanya. Yang satu, malas banget gitu ya. Sampai nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak mau ini semua harus di. Ini kecenderungan bawaan. Gitu ya. Dua. Nah, dua-duanya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kalau enggak, dia akan kerja dengan semua kekuatannya dan dia pikir dia sedang melakukan untuk Tuhan. Tapi enggak loh. Harusnya itu nanti kalau kita manusia roh kita terbangun, kita seperti Rasul Paulus. Dia ngomong gini, aku kerja lebih keras dari kamu semua, tapi bukan aku. Itu kasih karunia Tuhan yang ada di dalamku.
Jadi dia kerja lebih keras, iya dia melakukan, dia pergi nginjil, dia masih bikin kemah, dia tidak terima persembahan, dia semuanya. Tapi dia tahu itu bukan dia. Itu kasih karunia Tuhan yang mengerjakan dari dalam dirinya. Karena kita bisa terjebak. Saya sudah melakukan untuk Tuhan. Enggak. Dia harus lahir dari dalam. Bagaimana caranya? Persembahkan lagi Tuhan. Yang malas yang mempersembahkan rasa malasnya, yang rajin yang mempersembahkan kerajinannya, gitu. Supaya nanti yang muncul yang dilakukan daging itu memang keluar dari roh. Ada orang memang senang pergi-pergi, senang petualangan, senang pergi di alam, senang pergi ke tempat ekstrim. Lalu dia pergi ke pedalaman, ke pegunungan itu semua. Wah, orang pikir itu mission trip. Memang dia suka dengan tantangan. Beda dengan ada orang yang, ya saya suka tempat yang nyaman, kalau bisa enggak usah pindah-pindah pergi-pergi. Tapi karena dia nurut sama Tuhan, rohnya nurut sama Tuhan, dia pergi ke tempat-tempat seperti itu pun dia mau. Gitu. Nah nanti orang-orang yang maunya sulit-sulit itu, dia tidak punya karunia menikmati. Kalau dibawa ke tempat-tempat yang nyaman itu, oh saya enggak mau di tempat seperti ini, saya mau ke sana cari yang sulit. Kadang itu bukan cari yang sulit. Gitu. Memang itu yang buat dia menyenangkan, dan mungkin kita kagum gitu. Tapi enggak itu. Nanti di jiwa juga seperti itu, gitu ya. Di tubuh memang dia hobi, gitu ya. Karena yang jadi pusatnya perhatiannya yaitu tubuhnya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Persembahkan. Dan persembahkan itu pagi dan petang. Artinya daily, terus menerus, setiap hari persembahkan lagi, persembahkan lagi, persembahkan lagi, persembahkan lagi. Amplified bilang gini, aku membujukmu, saudara, gitu ya. Aku memintamu supaya kamu melihat dari semua kemurahan-kemurahan Tuhan itu, sehingga kamu membuat sebuah decisive dedication. Jadi ini memutuskan untuk mendedikasikan tubuhmu, mempresentasikan, menghadapkan, meletakkan semua bagian-bagianmu, organ-organmu, indera-inderamu, gitu ya, sebagai korban yang hidup. Nah kalau korban itu dulu dipotong, disembelih, lalu ditaruh di mezbah. Dia disembelih dulu baru ditaruh di mezbah. Nah kita dipotong ini tetap masih hidup loh. Kan dipotong semua bagian ya domba tadi, potong semua bagiannya. Tidak seperti lembu itu. Lembu cuma diambil bagian-bagian ini, taruh, nah, yang lain dibakar di luar. Jadi potong semua bagiannya sama kepalanya, taruh itu bagian-bagian kita semuanya. Living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God. Living sacrifice dulu. Apa itu korban yang hidup? Ya hidup. Korbannya tidak mati sekarang ini. Korbannya bukan domba yang dipotong terus mati. Korbannya hidup. Pasti ada teriakan nggak? Ada. Pasti. Tapi bagian kita bukan mematikan dia, bagian kita mempersembahkan. Letakkan Tuhan, itu aku hadapkan kepadamu. Minta Roh Kudus tunjukkan, bicara detail apalagi, itu ya. Tubuh, semuanya. Hidup Tuhan, hadapkan kepadamu. Holy, kudus, devoted, consecrated. Banyak kita berpikir gini, kudus itu saleh, kudus itu seperti harus pakai baju putih, tidak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Kudus itu, nah, kudus itu sebenarnya khusus artinya, khusus kan? Gitu. Dikuduskan itu dikhususkan, gitu. Dikhususkan buat siapa? Buat Tuhan. Makanya kita diberi Roh Kudus. Saya sering menerjemahin itu. Itu roh khusus supaya kita bisa khusus untuk Tuhan. Dipisahkan gitu ya, disendirikan gitu. Ya, roh yang kudus yang khusus itu yang bisa nolong kita
bagaimana dipisahkan. Tidak bisa misah-misahkan sendiri. Gitu. Oh, saya nggak mau ngomong sama ini, saya ingat sekali Pak Di dulu cerita, waktu masih muda baru kenal Tuhan, dia pengen jadi kudus sekali. Terus dia pakai baju putih, mukanya dibuat muram supaya nggak gembira, ketemu orang agak menunduk gitu. Dia pikir itu kudus gitu ya, nggak ngomong keras-keras, suaranya dipelan-pelankan. Bukan. Gitu. Jadi Mega ketawa aja, lepas itu tetap kudus, gitu ya, jangan ditahan-tahan. Nah, maksudnya kita harus tanya, harus bergaul dengan Roh Kudus, dia maunya kita apa gitu. Kan saya bilang ada sesuatu yang tidak dosa, tapi kalau kita semakin dekat, semakin jalan, dia tidak mau kita lakukan itu bukan dosa. Nah, kalau kita masih berpikir tentang dosa, tidak, boleh tidak, itu proses di awal sekali. Orang Kristen boleh nggak ya rokok? Orang Kristen boleh nggak ya nonton ini? Orang Kristen boleh nggak pergi ke sini? Itu masih tahap awal. Tapi kamu bilang aja. Saya ingat sekali cerita Watchmeni, itu seorang hamba Tuhan di China tahun 40-an. Dia bilang, menginjil di China, di Tiongkok, mungkin kita hanya ketemu orang itu satu kali dan tidak ketemu lagi. Jadi waktu kita ketemu dia, kita harus kasih tahu kebenaran lengkap. Gimana caranya? Setelah menginjil, dia terima Tuhan Yesus, ajari dia. Sekarang kamu punya tuan rumah yang baru di dalam dirimu. Kamu bukan lagi pemilik atas tubuhmu. Siapa? Itu katanya dalam bahasa Mandarinnya itu seperti bos itu. Bos yang baru itu ya. Oke. Jadi kamu punya bos yang baru di dalam tubuhmu ini. Nanti kalau ada apa-apa, kamu tanya dia. Nah, sudah ditinggal, mereka biasa kalau perayaan itu mereka minum arak dari beras. Wah, kita ini sudah terima Tuhan Yesus, sekarang masih boleh nggak ya minum arak beras? Tapi penginjil kemarin nggak ngajarin kita, boleh apa enggak minum arak beras? Terus gimana? Istrinya ngomong, kemarin yang kita diajari. Sekarang kita punya bos yang baru. Bukan punya kita lagi, kita tanyalah sama bos. Oh iya, mereka berdua tanya, Roh Kudus, boleh nggak minum arak beras? Ya kan? Nah itu, kita harus ngerti sekarang. Tanya sama Roh Kudus, jangan tanya, boleh nggak kayak gini, boleh nggak kayak gitu. Nggak, tanya sama dia, karena dia bos yang baru dalam diri kita. Dia yang punya rumah yang baru sekarang, diri kita ini. Tanya enggak, mau suka enggak Tuhan? Kalau kita masih suka dan dia nggak suka, dia bilang, tolong ya aku Tuhan, sebab aku masih suka ini. Tapi kalau engkau tidak suka, engkau harus tolong. Buat aku tidak tertarik lagi, buat aku tidak senang lagi, buat aku tidak nyaman lagi dengan itu. Itu caranya. Kalau enggak, nanti kembali jadi agamawi, kita lakukan dari luar ke dalam. Ini tetap meskipun kita mau tubuh, tapi roh kita sudah dihidupkan. Kalau dulu orang menaruh korban itu perjanjian lama, betul-betul rohnya tidak terhubung, dia betul-betul masuk. Nah sekarang kita enggak. Kita di dalam ini sudah terhubung dengan Tuhan, tapi tubuh itu ada bagiannya, karena seringkali karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran, betul. Nanti saya akan bicara itu minggu-minggu depan, gitu ya. Tapi tubuh itu harus dipersembahkan, tubuh harus diletakkan di mezbah, dan itu daily, setiap hari. Maju. Orang merespon altar call. Saya tadinya bergumul, apakah harus maju setiap hari? Lalu saya baca, Smith Wigglesworth nulis bagus sekali. Dia bilang begini, setiap pewahyuan baru menuntut dedikasi yang baru. Kalau kamu merasa itu sesuatu yang baru buat hidupmu, kenapa tidak? Itu mezbah di hadapan Tuhan. Abraham setiap kali bangun mezbah, Tuhan memberkati dia bangun mezbah. Tuhan menampakkan diri, dia bangun mezbah. Setiap kali pewahyuan yang baru menuntut dedikasi yang baru, dan itu mezbah. Nah setiap hidup kita daily mezbah, pagi dan petang, pagi dan malam, bangun tidur dan sebelum tidur, persembahkan lagi, Tuhan aku hadapkan tubuhku, jiwaku, rohku, semuanya kepadamu, gitu ya. Ambil alih Tuhan, ambil alih, makan semuanya. Karena dia mudah sekali untuk menipu. Orang itu punya kekuatan-kekuatan tersendiri, gitu ya. Ada yang memang kekuatannya itu di tubuh.
percayalah, Rasul Paulus sudah mencoba, nanti dia bilang di Roma 8 itu ya, Roma 7 ya. Aku ini manusia celaka. Saya baca sebentar, apa terjemahan baru dulu. Ayat 24. Ayat 22 dan 23, saya baca mulai ayat 22-23, Roma 7. Dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Maksudnya apa? Hukum itu, saya sering bilang, ya kita percaya tidak percaya, ada namanya hukum gravitasi, ya kan? Saya tidak percaya kalau dari lantai 2 jatuh, terjun itu akan jatuh. Ya, nggak percaya nggak apa-apa, tapi kamu terjun dari lantai 2, kamu tetap akan jatuh ke bawah, tidak akan naik ke atas. Ya kan? Kamu tidak percaya bahwa tisu ini kalau saya lepaskan akan jatuh, tisu ini tetap akan jatuh kalau saya lepaskan. Karena itu namanya hukum. Ada namanya hukum dosa. Jadi hukum dosa itu apa? Dia bertentangan dengan apa yang baik yang dipikirkan. Kita punya keinginan yang baik, tapi di daging ini ada namanya hukum dosa. Hukum dosa itu akan apa? Akan melakukan sebaliknya. Percayalah bahwa setiap peraturan-peraturan, ya kan, itu akan ada untuk dilanggar. Karena ada hukum dosa. Nanti ada lagi hukum maut. Jadi dia ayat ke-19, ayat ke-18. Sebab aku tahu di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada yang baik, sebab menghendaki yang baik memang ada, tapi melakukan yang baik tidak. Dia pengen yang baik tapi tidak bisa melakukan yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat. Nah, sekarang setelah kita lahir baru di dalam Tuhan, apakah langsung hilang dia? Tidak. Tapi kita melakukan dengan langkah iman seperti yang saya jelaskan minggu lalu waktu perjamuan itu. Setiap kali kita makan roti ini dan ini, kita sedang celebrate, mendeklarasikan kematian Tuhan. Dan dalam kematian Tuhan itu, tubuh kita ikut disalibkan di sana. Jadi kita harus mengingatkan daging kita sendiri. Ngomong gitu ya, dan ngomong juga kepada setan yang membisiki terus, karena dia akan bisik, mana buktinya? Buktinya kamu masih terus gini, kamu jatuh lagi gitu, dan kita frustrasi. Oh, coba ini bukan, kamu harus lakukan begini. Dagingku sudah disalib bersama dengan Tuhan Yesus, sudah dipakukan, sudah selesai, sudah dibayar, dan sekarang aku sudah mempersembahkan tubuhku. Udah, itu aja, lakukan terus, lakukan terus. Orang terikat banyak kesaksian gitu ya, mencoba untuk berhenti merokok, berhenti ini semua berkali-kali, lama. Diajari, kamu serahkan aja, kalau kamu belum bisa lepas, kamu serahkan. Tuhan, aku tidak tahan, aku masih pengen rokok, tapi aku serahkan. Tiba-tiba satu kali dia merasa pahit, tidak suka. Kami ngajari beberapa, itu kesaksian yang di Semarang ya, beberapa yang transgender, yang masih senang berdandan seperti perempuan. Oh, diomongin begini, dibarisin, dibikin gini semua, nggak berubah juga. Kamu tanya Roh Kudus sekarang, kamu punya Roh Kudus kan dalam dirimu, dia senang enggak kamu seperti itu? Dia kepengen enggak? Setiap kali kamu kepengen berdandan, kamu pengen berpakaian seperti perempuan, kamu tanya dengan Roh Kudus. Kamu ngomong aja, ngomong. Lama-lama dia nggak pengen sendiri. Oh, jijik ya aku ya. Oh ini ya, gitu. Dia mau nggak bisa. Gitu. Itu diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan. Ini sudah dilakukan Tuhan Yesus. Bagian kita adalah declare dan mengingatkan, mengatakan pada jiwa kita, hey, sudah di atas kayu salib dipakukan, diselesaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai, sudah dibayar lunas. Daging, tabiat dosa, kamu sudah mati. Kamu sudah mati ya. Sekarang hari ini aku persembahkan ke Tuhan. Persembahkan. Terus, itu aja bagian kita. Kita punya kerinduan melakukan yang baik, betul itu rata-rata. Tapi kemampuannya tidak ada.
Karena itu gimana? Satu, sudah ditebus Tuhan Yesus. Dua, kita persembahkan. Living sacrifice. Kudus, berkenan, pleasing. Pokoknya itu standarnya dia lah. Pleasing itu kan menyenangkan. Yang menyenangkan dia. Jadi apa yang menyenangkan dia? Ketaatan itu. Kata firman Tuhan. Obedience is better than sacrifice. Kita mempersembahkan bukan karena Tuhan butuh korban, bukan, tapi karena ketaatan. Karena ketaatan. Dan mari kita belajar menaruh itu semua. Nanti kendala-kendala di daging akan semakin berkurang karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Gitu ya. Kalau enggak, kita di luar terus. Gitu. Kita dengarnya juga cuma di situ, hilang, enggak ada yang berbuah gitu. Karena ini keras gitu ya. Kayak pinggir jalan itu kan bayangin gitu kan. Ada pavingnya, ada aspalnya, semuanya. Benih ditabur gitu. Tapi dia tidak pernah tumbuh gitu. Jadi cek dulu. Kalau banyak benih ditabur dan tidak tumbuh gitu ya. Manusia rohnya kan ketutup gitu ya. Nanti jiwa kita akan bicara sendiri. Mari kita datang sekarang ke Tuhan.